Para pemirsa TV Tabalong yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita jemaah sekalian, Rasulullah dalam perjalanan beliau sampai di alam yang terakhir. Beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang malaikat Jibril pun bertanya, "Ya Muhammad, saya sampai di sini saja. Engkau silahkan berjalan sendiri dan engkau sudah disambut oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan malaikat tidak bisa ikut kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, siapa makhluk yang ada di alam ini yang pernah bertemu dengan Allah yang laisa kamislihi syai'un? Hanya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ingin bertemu Allah. Nabi Musa itu kan Nabi Musa Nabi yang hebat, dia bisa berkata-kata dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Apa kata Musa? Ya Allah, saya ingin melihat wajahmu yang laisa kamislihi syai'un ya Allah. Apa kata Allah? Engkau Musa tidak mampu melihat wajahku. Engkau tidak akan mampu melihat wajahku dan pasti engkau akan pingsan. Maka itulah jemaah sekalian, ketika Rasul Allah bertajalli di gunung Tursina dan Allah perlihatkan ketika itu, maka Nabi Musa pun tersungkur, tidak mampu melihat zatnya Allah yang laisa kamislihi syai'un. Tetapi beda dengan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung bertemu dengan Allah. Itulah yang kita baca setiap tasahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini bacaan jamaah sekalian setiap kita salat, tasahud awal, tasahud akhir kita baca. Ketika Nabi kita bertemu Allah, beliau baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dan Allah ketika itu jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan itulah yang kita baca setiap hari. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Tidak ada jamaah sekalian orang yang sekelas apapun di alam ini yang bisa bertemu dengan Allah yang laisa kamislihi syai'un. Hanya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah sekalian, tidak ada orang yang mulia perbanyak salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bertemu Allah langsung diperintahkan salat 50 waktu. Akhirnya bertemu dengan Nabi Musa minta kurangi, dikurang sampai 9 kali, hanya tinggal 5 kali. Itulah jemaah sekalian yang diwajibkan kepada kita untuk melaksanakan salat dalam kehidupan kita. Kalau ibadah puasa, Rasul terima lewat malaikat Jibril. Ibadah haji lewat malaikat Jibril. Ibadah zakat malaikat Jibril. Beda dengan salat. Langsung Allah panggil junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang diwajibkan kepada kita. Makanya kalau zakat diwajibkan bagi siapa para pemirsa? Zakat itu kan diwajibkan bagi orang yang kaya. Haji bagi orang yang mampu. Puasa bagi orang yang kuat dan kuasa. Mereka yang tidak kuat nggak apa-apa nggak puasa. Mereka yang sudah lemah nggak apa-apa nggak wajib mereka berpuasa. Tapi bagi mereka yang bagi salat tidak ada. Ketika mereka sudah akil balik, laki-laki ditandai dengan apa? Mimpi, perempuan ditandai dengan haid, maka dia sudah wajib melaksanakan ibadah salat. Tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring atau dengan isyarat. Itulah yang diwajibkan kepada kita salat 5 waktu. Jemaah sekalian, rahasia salat banyak. Coba kita lihat. Apa rahasia salat orang sembahyang maghrib, sembahyang isya? Maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Nah, berarti 3 tambah 4, 7 rakaat. Itu menutup pintu neraka yang 7. Apa rahasia orang salat zuhur dan asar? Orang salat zuhur pada pemirsa 4 rakaat. Zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, 8 rakaat. Rahasianya apa? Itu membuka pintu surga yang 8. Apa rahasia orang salat subuh 2 rakaat? Allah mengampuni dosa kita di siang hari dan Allah mengampuni dosa kita di malam hari. Dosa diampuni di siang hari, dosa kita diampuni di malam hari. Surga kita dibuka, neraka tertutup. Itulah orang-orang yang salat. Makanya nama Nabi kita siapa? Ahmad. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi. Ahmad itu artinya para pemirsa orang yang salat.
Apa itu Ahmad? Nih A, H, Mim, Dal, Ahmad. Orang yang mengaku Ahmad, dia pasti salat. Orang yang mengaku Muhammad, pasti dia salat. Orang yang mengaku Muhammad, maksudnya umatnya Rasulullah, dia pasti salat. Tidak ada ajaran yang mengatakan tidak lagi wajib salat. Nah jemaah sekalian, ayo tegakkan salat dalam kehidupan rumah tangga kita, apalagi anak-anak kita. Muru auladakum bisalah, suruh perintahkan anak kita salat walaupun umurnya baru 7 tahun. Wadribuhum, pukul bila umurnya 10 tahun. Ufarriquhum, pisahkan tempat tidurnya bila sudah dia berumur 16 tahun. Dan sembahyang yang paling abdal para pemirsa berjamaah. Mazhab Ambali itu para pemirsa, mereka berjamaah wajib ke masjid. Wajib ke masjid, wajib berjamaah. Walaupun kita mazhab Syafi'i, kita tidak wajib, sunnah muakkad. Tapi walaupun demikian jemaah sekalian, jangan sampai kita meninggalkan berjamaah. Banyak dalil yang mengkeraskan supaya kita rajin untuk berjamaah. Nah jemaah sekalian, mau berkah rumah tangga? Mau. Ingin rezekinya luas? Mau. Anaknya taat? Mau. Semuanya pingin. Tegakkan sholat berjamaah. Insya Allah rumah tangganya berkah, rezekinya berkah, anaknya berkah, ilmunya berkah, berkawan berkah, karirnya berkah. Ada orang yang karirnya bagus para pemirsa. Karirnya bagus, lihat ya, tanya ternyata apa? Dia rajin sembahyang dan sembahyang berjamaah. Tegakkan dalam kehidupan kita. Hanya para pemirsa, orang saleh ini luar biasa. Makanya Ustaz Abdul Somad bilang apa? Lihat, angkat tangan kita nih. Allah, ini semua gerak olahraga ini. Allahu Akbar. Ini lihat, tangan kita seperti ini. Belum lagi baca mulut. Ini semuanya olahraga semua. Apalagi gelengan kepala kita ketika kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua kan olahraga. Nah, ternyata gerakan olahraga yang ada sekarang ini sudah ada dalam salat. Semua kita ruku, sujud, i'tidal, tasahud akhir, semuanya itu ada nilai-nilai olahraganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yuk para pemirsa, Isra Mi'raj harus kita tegakkan dengan bagaimana kita tegakkan salat 5 waktu. Lebih lagi salat berjamaah. Ajak anak-anak kita, rumah tangga kita. Lebih penting lagi, ayo lewat Isra Mi'raj kita hidupkan masjid. Kenapa? Karena Rasul Isra Mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'amdihi laila minal masjidil haram milal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Harus kita, kalau orang berada di bulan Rajab, Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan ini masjid harus kita hidupkan. Aneh kalau orang yang sudah berada di bulan Rajab ini dia malas ke masjid. Insya Allah orang yang rajin berjamaah, dia rajin ke masjid berjamaah, insya Allah Allah turunkan barakah kehidupannya, rumah tangganya berkah, anaknya berkah, keluarganya berkah, karirnya berkah, ilmunya berkah, umurnya berkah, semuanya berkah. Kenapa? Karena orang yang rajin melaksanakan sembahyang, apalagi berjamaah. Nah demikianlah para pemirsa TV Tabalong yang dapat kami sampaikan. Banyak hal-hal lagi yang penting kami sampaikan lewat kegiatan taklim ini. Banyak lagi kita menuntut untuk membaca buku para pemirsa. Dengan demikian, ayo kita tegakkan pesan kami terakhir kepada keluarga kita. Mau rumah tangga yang kuat, kokoh, ayo tegakkan salat, apalagi dengan berjamaah. Insya Allah membawa berkah untuk kehidupan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian ceramah yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangannya mohon maaf. Hadinallahu ayyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.